Lagi-lagi Rocky Gerung mendahului keputusan Presiden Prabowo. Ia menyebut prediksinya Prabowo akan reshuffle kabinet setelah 17 Agustus. Tapi pernyataan terbaru dari Presiden Prabowo mengatakan puas banget dengan kinerja kabinetnya. Waduh, ini gimana nih teman-teman? Menurut kalian? Kalkulasi setelah tanggal 17 Agustus pasti akan ada radical break. Maksudnya? Saya mau bilang reshuffle nggak enak, saya pakai istilah agak absurd lah, radical break. Kan mesti begitu konsekuensinya kan. Reshuffle yang radikal. Ya, saya nggak bilang reshuffle yang radical break tuh. Satu kejadian yang pasti menggemparkan. Setelah 17 Agustus? Ya pastilah. Masa 17 Agustus 80 tahun kan kita mau bahagia dulu kan? Oke. Tapi nggak mungkin kebahagiaan itu diperpanjang kalau suara emak-emak, suara BEM masih berisik tuh. Dan berisiknya itu pasti karena anak-anak ini, mahasiswa ini, atau emak-emak atau masyarakat sipil menuntut konsekuensi dari berisik itu terhadap perubahan politik. Kan? Koreksi kalau saya salah. Anda menggunakan radical break setelah 17 Agustus, Pak Prabowo, saya bertanya pada Anda, membersihkan apa yang kemudian pengaruh dari Pak Jokowi? Itu dengan sendirinya begitu. Setelah 17 Agustus? Ya masa ampasnya didiamin. Piring dicuci kan mesti ada tempat sampah. Waduh. Rocky Gerung melemparkan narasi. Prediksinya mengatakan setelah 17 Agustus 2025 ini, maka akan ada reshuffle kabinet. Bahkan dia mengatakan akan membersihkan menteri-menteri, orang-orang yang dekat dengan Pak Jokowi akan disapu bersih. Bahkan ada ibaratnya tadi sama Rocky Gerung. Waduh. Ini gimana nih teman-teman? Menurut kalian kenapa ya Rocky Gerung ini selalu mendahului keputusan daripada Presiden Prabowo itu sendiri? Banyak loh kekeliruan, prediksi-prediksi yang sudah terlanjur diucapkan oleh Rocky Gerung ini. Presiden kemarin memang menyatakan hal ini, ya. Yang disampaikan Presiden adalah hari ini beliau merasakan kabinet sangat solid, ya. Kabinet sangat kompak, dan beliau sebagai kapten kesebelasan mengucapkan terima kasih banyak atas soliditas, kerja keras, dan kekompakan seluruh anggota kabinet. Jadi kita, ya, saya, teman-teman, hari ini ngambil kalimat presiden yang itu saja, ya, kalimat presiden yang itu saja. Tetap dalam kerangka bahwa reshuffle adalah hak prerogatif presiden. Presiden bisa lakukan, yaitu tergantung kepada presiden. Tapi yang beliau sampaikan kemarin, baik dalam rapat terbuka maupun dalam rapat tertutup, adalah beliau mengucapkan terima kasih kepada seluruh anggota kabinet yang dirasa bekerja sangat keras, sudah bekerja dengan sepenuh hati dalam tim yang solid, saling bekerja sama antar kementerian, jadi tidak satu kementerian bekerja sendiri-sendiri, tapi ada kerjasama yang baik antar kementerian dan lembaga, serta beliau merasakan sebagai ketua kapten kesebelasan, beliau merasakan kesebelasan ini sangat kompak. Nah, jadi kira-kira seperti itu. Presiden juga mengatakan orang-orang di luar bisa saja berspekulasi ada reshuffle, tapi hari ini Presiden merasa kabinet ini sudah sangat solid dan bekerja sangat kompak. Waduh, ini gimana teman-teman? Apakah Rocky Gerung belum menonton video ini? Kalau belum, seharusnya kita kasih lihat ke dia lah. Mengenai isu prediksinya, mengatakan menuding akan membersihkan orang-orang yang berpengaruh dengan Pak Jokowi di kabinetnya. Tapi berbanding terbalik dengan penyampaian Presiden Prabowo yang mengaku puas dengan kinerja dan solidnya kabinetnya saat ini. Jadi yang pastinya
narasi yang disebarkan oleh Rocky Gerung ini adalah sebuah kekeliruan dan hanya argumen atau pendapat pribadi daripada Rocky Gerung itu sendiri. Saya sekarang sampai saat ini, saya menilai bahwa menteri-menteri saya bekerja dengan baik. Terus terang aja, bahwa di sana sini ada kritik itu baik dan itu biasa. Dalam pemerintahan, dalam demokrasi kritik biasa dan kita tidak bisa memuaskan semua orang. Tapi saya sebagai pengguna, saya user, saya merasa menteri-menteri saya bekerja dengan baik. Kadang-kadang ada salah bicara, ada itu biasa. Tapi mereka kerja keras, niat mereka baik. Kita sudah kompak, kita punya tim yang baik. Kita nggak ada orangnya siapa tidak ada. Kita menganut, saya tidak ada rencana mau reshuffle, ya kan? Sementara saya menilai tim saya bekerja dengan baik. Nah, ini ya. Ini dikonfirmasi langsung, dibantah sama Presiden Prabowo bahwa tidak akan ada yang namanya reshuffle. Tidak ada yang namanya pencopotan kabinet, pencopotan menteri. Dan dia mengaku di sini sangat puas sekali dengan kinerja daripada bawahannya, para menterinya, kabinet merah putihnya. Aduh. Berarti Rocky Gerung harus kecewa. Barisan sakit hati yang selama ini mencoba memberikan suntikan-suntikan agar ada pecah kongsi antara Presiden Prabowo dan Pak Jokowi. Gagal sudah dong kalau begini. Presiden Prabowo membantah loh. Memang ada teori bencana berhubungan ya. Kalau misalnya kita bermaksud menetralisir hubungan Pak Prabowo dengan Pak Jokowi, tentu yang harus masuk kemungkinan adalah unsur-unsur yang memang cukup eksplisit pertentangannya dengan Pak Jokowi gitu. Dalam hal ini PDIP punya harus masuk gitu ya. PDIP harus masuk. Ya. Itu dari kepentingan. Tetapi memang kalau saya boleh memilih, menurut saya Pak Prabowo harus betul-betul memutus hubungan dengan Pak Jokowi demi menyelamatkan negara gitu. Aduh, rupanya memang ada yang ingin banget Pak Jokowi dan Pak Presiden Prabowo itu putus hubungan dan menyarankan agar yang mengganti menteri-menteri tersebut yang jika dicopot oleh Presiden Prabowo diganti oleh kader PDIP. Waduh. Enak banget dong PDIP yang nggak kerja keras, nggak keringat, memerjuangkan kemenangan kemarin. Main masuk aja, nyodorin nama-nama. Contoh. Akhirnya apa? Manfaat dan mudarat kita pilihannya ini. Iya, jadi berlakulah fikih di antara pilihan yang buruk itu pilih yang mudaratnya lebih kecil gitu ya. Aduh. Karena gini, kemarin itu Mas Ersu ketika pada kesempatan kunjungan Pak Prabowo kembali ke Solo begitu ya. Iya. Itu sentimen negatifnya Tinggi meningkat luar biasa. Tinggi banget. Ya. Dan menurut saya semua informasi di dalam tahu lah. Informasi intelijen tahu itu, analis politik di dalam juga tahu itu. Jadi memang tidak ada jalan lain dan sebetulnya itu sesuatu yang proper saja gitu. Nah, apakah nanti memuncak pada misalnya pemajulan Gibran, kemudian bersepakat untuk mengganti bakal presiden itu, saya kira juga kalau ditanya sebagian besar masyarakat menghendaki itu. Mengapa? Mau warna politik apapun, kita sungguh cemas. Aduh. Bicara lagi mengenai pemakzulan wakil presiden. Lah. Mimpi orang-orang ini banyak sekali ya. Menginginkan orang-orang yang berpengaruh daripada Presiden ke-7 Pak Jokowi, para menteri, ini orang-orang yang berpengaruh dengan Pak Jokowi, menteri-menterinya dulu, itu maunya dicopot sama Presiden Prabowo. Kemudian meminta lagi, mengharapkan adanya pemakzulan wakil presiden Mas Gibran. Lah. Mimpi cuma mimpi, yakin. Cuma hayalan orang-orang ini saja mengenai opini-opini pendapat yang mereka lemparkan ini. Dan yakin, enggak bakalan terwujud. Hubungan Pak Jokowi, hubungan Pak Presiden Prabowo itu
masih sangat kompak dan solid tentunya, teman-teman. Dan kemudian mengenai pemakzulan Wakil Presiden Gibran, tentunya Presiden Prabowo melindungi. Toh dia sendiri kemarin yang meminta restu ke Presiden ke-7 Pak Jokowi. Bahkan kalau nggak salah itu 3 kali. Sebanyak 3 kali meminta restu Pak Jokowi untuk Gibran ini diizinkan untuk mendampinginya sebagai calon wakil presiden hingga menjadi terpilih wakil presiden sekarang ini. Bagaimana mungkin membiarkan Mas Gibran itu dimakzulkan? Pasti akan dilindungi lah. Aduh. Ini gimana teman-teman? Menurut kalian? Jangan lupa ya, tinggalkan komentar terbaikmu di kolom komentar yang ada di bawah ini.